Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Putra dari kelas MIP 2A Politeknik Negeri Sambas. Di sini saya akan menjelaskan tugas proyek saya, yaitu membuat aplikasi hotel. Pertama-tama kita dialihkan ke halaman login. Masukkan username dan password yang benar. Kita login. Maka akan dialihkan pada halaman pertama. Ini adalah tampilan pertama aplikasi yang saya buat. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu data pengunjung, yaitu data pengunjung berfungsi untuk mendata atau menginputkan data pribadi pengunjung yang berkunjung pada hotel tersebut. Kemudian data karyawan, yaitu penginputan data karyawan, data pribadi karyawan yang bekerja pada hotel tersebut. Kemudian data kamar, yaitu penginputan data kamar yang ingin dipesan oleh pengunjung. Dan yang terakhir yaitu data transaksi, yaitu untuk pembayaran ketika pengunjung sudah check out atau tidak lagi menginap pada hotel tersebut. Kemudian menu edit, yaitu berfungsi untuk mengedit data pengunjung yang berkunjung pada hotel tersebut jika ada kesalahan dalam menginputkan nama. Kemudian ini ada tambah data pengunjung. Jika kita menambahnya, namanya Agus, jenis kelamin laki-laki, nomor telepon 08 sekian, nomor KTP, alamat. Jika kita simpan, maka otomatis akan ditambah pada yang terakhir, yaitu Agus, sesuai yang kita tambah tadi. Kemudian yang ini menu hapus. Menu hapus yaitu untuk berfungsi untuk menghapus data jika pengunjung tidak lagi menginap pada hotel tersebut. Jika kita hapus, maka akan hilang nama Agus. Ini, maka otomatis akan terhapus. Kemudian menu cetak, yaitu berfungsi untuk menyetak data-data dari 4 tabel yang sudah saya buat, yaitu untuk mengambil contoh data pengunjung. Jika kita klik, maka otomatis akan tercetak dalam bentuk PDF. Kemudian menu cari, yaitu menu untuk mencari data-data yang sudah saya buat, yaitu 4 data. Di sini saya akan mengambil contoh data pengunjung yang dicari berdasarkan nama pengunjung. Misalnya pengunjung yaitu nama Irfan. Kita cari, maka akan keluar nama Irfan di sini sesuai nama yang sudah kita cari. Kemudian saya dapat itu file koneksi, yaitu untuk mengoneksikan ke database yang sudah dibuat di PHP admin, yaitu di sini letak nama database yang sudah dibuat. Kemudian ini session set, yaitu untuk memulai eksekusi pada tabel atau pada server, dan kemudian menyimpannya pada browser, misalnya pada form login. Jika session set sudah diaktifkan, maka jika kita memasukkan username dan password yang benar, setelah itu menekan tombol login, maka otomatis akan dialihkan ke halaman aplikasi web yang sudah dibuat. Kemudian yang ini yaitu untuk memberikan background pada background pada aplikasi yang sudah saya buat. Saya menggunakan gambar untuk backgroundnya. Kemudian ini href, yaitu berfungsi untuk sebagai link aktif untuk memanggil alamat yang dituju atau file yang sudah dibuat. Misalnya di sini saya sudah membuat file tambah 1 dengan fungsi href, yaitu memanggilnya. Kemudian fungsi ini yaitu untuk memanggil atau membuat tabel dengan background warna abu-abu yang sudah saya buat. Ini merupakan kode warna abu-abu. Kemudian tr, yaitu berfungsi untuk membuat suatu baris pada tabel. Kemudian th, yaitu membuat judul pada tabel yang berada di atas. Kemudian include koneksi PHP, yaitu untuk pemanggilan file koneksi yang sudah dibuat di dalam file koneksi tersebut, mengkoneksikannya atau menghubungkannya ke database yang sudah kita buat sebelumnya di PHP admin. Kemudian yang ini yaitu berfungsi untuk memulai nomor urut dari nomor 1. Kemudian fungsi dari yang ini yaitu $data untuk melakukan query berupa pemanggilan data dari database dengan perintah
select bintang form karyawan. Bintang di sini artinya yaitu sesuai, berarti semua data pada tabel tersebut. Kemudian fungsi dari yang ini yaitu ketika semua data sudah dikumpulkan pada variabel $data, maka data siap untuk dipecah masing-masing sesuai nama file yang ada pada tabel melalui variabel $D. Kemudian fungsi dari ini yaitu fungsi dari TD terlebih dahulu, yaitu digunakan untuk membuat suatu kolom di dalam baris tabel di HTML. Kemudian fungsi yang ini yaitu merupakan suatu data pada variabel $D dipecah sesuai dengan file masing-masing dengan perintah php echo yang ini. Kemudian disesuaikan dengan nama file yang sudah dibuat di php-admin. Kemudian tambah satu yaitu file tambah satu yaitu yang ini berfungsi untuk sistem penyampaian data, dan untuk action maksudnya yaitu data yang telah diinputkan akan dikirimkan ke file yang bernama tambah aksi 1 yang sudah saya buat. Kemudian yang fungsi dari input tag ataupun number yaitu jika tag berupa kalimat, jika number berupa nomor, jika time berupa waktu, disesuaikan nama file yang sudah dibuat. Jika kita menggunakan waktu, maka yang sesuai ialah menggunakan time ini. Kemudian tambah aksi yaitu expose berfungsi sebagai memanggil data yang telah diinputkan sesuai dengan file yang diberikan agar bisa ditampilkan di halaman pertama. Kemudian yang ini basically yaitu untuk kode program menginputkan data ke database, kemudian menyimpan data ke database dengan fungsi insert into sesuai nama tabel yang sudah dibuat untuk menambahkan suatu atau beberapa data ke satu tabel. Yang ini berfungsi untuk kembali ke halaman indeks. Kemudian fungsi dari update yaitu untuk mengupdate yang ini, untuk mengupdate data yang sudah diisi pada menu edit, maka akan otomatis terupdate pada nama file yang sudah dibuat. Kemudian fungsi cari yaitu seperti yang ini, select from pengunjung, yaitu mencari data berdasarkan nama pengunjung. Kemudian fungsi if else yaitu berfungsi untuk ketika merupakan kode yang digunakan menginstruksi beberapa kondisi. Jika kondisi benar maka akan muncul if, jika salah maka akan muncul echo atau output berupa else, yaitu data pengunjung tidak ditemukan. Sekian presentasi dari saya atau video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.